Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kami panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi ini dapat bertemu kembali dalam rangka matsama pengenalan Madrasah Tsanawiyah Tegalrejo khususnya. Sholawat, salam semoga tetap tercurah ke hadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dari saat ini hingga yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali, selamat bergabung dengan keluarga besar MTS Yakti Tegalrejo. Kami harap kalian dapat bersama-sama melalui proses pembelajaran di madrasah ini sebagai sarana untuk lebih mencerdaskan diri kita, merubah diri kita dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, yang kurang dewasa menjadi lebih dewasa. Terlebih lagi kita dapat mengamalkan ajaran Rasulullah, yaitu tholabul ilmi. Memang pada zaman sekarang yang namanya belajar itu dapat dilakukan di mana saja. Tetapi kalau kita tidak ada wadah tertentu, maka belajar kita juga kurang baik. Sehingga perlu adanya wadah atau tempat tertentu. Madrasah ini adalah merupakan suatu sarana di Kecamatan Tegalrejo dan sekitarnya untuk berusaha mencerdaskan generasi Islam di wilayah Tegalrejo sekitarnya, sehingga tidak ketinggalan dengan pemuda-pemuda yang ada di seluruh penjuru tanah air negeri kita. Sehingga dengan dorongan dari Bapak Ibu Guru, dorongan dari warga masyarakat, dorongan dari tokoh-tokoh ulama yang ada di Tegalrejo, maka sampai saat ini Madrasah Tsanawiyah Yakti Tegalrejo tetap eksis. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi, sebelum Pak Guru menghantarkan materi, perlu Pak Guru kenalkan dulu nama kami. Nama saya Ma'ruf Al-Huzaini, asli kelahiran Tegalrejo. Asli kelahiran Tegalrejo. Alhamdulillah kami bersama dengan Bapak Ibu Guru yang lain masih dipercaya untuk mengabdi di MTS Yakti Tegalrejo ini. Dengan harapan semoga MTS Tegalrejo ini semakin lama akan menjadi semakin baik
dan bisa mengikuti zamannya. Pada pagi ini kami akan mengenalkan fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh anak-anakku semuanya ketika belajar di MTS Yakti Tegalrejo. Memang fasilitas ini baru bisa dinikmati sebaik-baiknya ketika pembelajaran tatap muka sudah diizinkan. Meskipun demikian, kita akan bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di MTS ini dengan baik apabila kita mempunyai niat yang baik pula. Semua fasilitas tolong nantinya bisa dinikmati secara maksimal, digunakan secara maksimal, digunakan sebaik mungkin sehingga dapat menambah hasil yang baik dalam proses belajar mengajar kalian. Untuk saat ini, karena pembelajaran masih diberlakukan jarak jauh, maka tolong fasilitas yang kalian miliki, khususnya untuk HP, juga bisa digunakan sebaik-baik mungkin. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung pembelajaran. Kami kenalkan, pada dasarnya seorang itu akan berhasil dalam belajar apabila didukung oleh 4 hal. 4 hal ini harus ada dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah guru, yang kedua murid, yang ketiga wali murid, yang keempat lingkungan. Kami ulang, 4 hal yang tidak boleh lepas dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama guru, murid, wali murid, dan lingkungan. 4 hal ini harus bersinergi dengan baik. Ketika 4 hal ini bisa berhubungan, bersinergi dengan baik, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Dan 4 hal ini harus ada dalam proses belajar mengajar. Kalau salah satunya kurang, maka hasilnya juga akan kurang maksimal. Dalam proses belajar mengajar harus ada gurunya. Tidak cukup guru, harus ada muridnya. Guru murid kurang sempurna kalau tidak ada wali murid yang mendukung. Baik dalam penyemangat dalam belajar, pendukung dalam hal biaya, pendukung dalam persiapan mental dan sebagainya. Yang utama adalah wali murid. Kemudian yang keempat lingkungan. Lingkungan belajar yang baik. Lingkungan belajar yang baik juga harus mendukung. Ketika keempat hal ini bisa berjalan dengan baik, maka insya Allah belajar kita di MTS Tegalrejo ini juga akan terlaksana dengan baik pula dan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, dari keempat hal yang ada, yang Pak Guru fokuskan di sini, yang Pak Guru tekankan di sini adalah tentang fasilitas madrasah
sarana prasarana di MTS Yakti Tegalrejo. Nah, fasilitas madrasah ini termasuk lingkungan belajar. MTS telah berusaha sekuat tenaga untuk selalu bisa eksis, fasilitasnya tetap terpenuhi dan bisa mendukung dalam belajar dengan baik. Fasilitas termasuk guru, lingkungan yang ada di madrasah ini dapat kami sebutkan, dapat kami lihat. Misalnya MTS Tegalrejo ini letaknya adalah di jantung kota Tegalrejo. Mudah ditemukan. Ada di pinggir jalan raya, Jalan Magelang Salatiga. Dekat dengan kantor polisi, dekat dengan Koramil, dekat dengan pasar, sehingga sangat mudah untuk mencapai atau untuk sampai di sekolah tercinta ini. Gedung milik sendiri, luas tanah cukup milik yayasan, sehingga kita tidak ragu untuk belajar di MTS ini. Jumlah gedung sarana prasarana di antaranya adalah ruang kelas yang cukup memadai, ada 18 ruang kelas. Kemudian ada ruang kepala madrasah dan ruang tata usaha. Kemudian ada lab komputer dengan perangkatnya. Insya Allah mencukupi untuk 70 perangkat. 70 perangkat. 70 set komputer. Kemudian ada lab IPA, ada perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup banyak, terutama buku-buku mata pelajaran. Ada sarana untuk olahraga, kemudian ada ruang UKS, ada ruang BB, bimbingan penyuluhan, sehingga bagi anak-anak yang merasa kesulitan dalam belajar bisa langsung berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru BB. Bapak Ibu Guru BB itu tugasnya membimbing. Ya. Jadi jangan takut dengan Bapak Ibu BB. Tugasnya membimbing kalau ada permasalahan tertentu yang tidak bisa langsung ditangani di kelas. Kemudian ada yang lain. WC putra tersendiri, WC putri tersendiri. Diharapkan dengan adanya WC putra dan WC putri kita terbiasa untuk selalu disiplin, tidak salah masuk kamar kecil, sehingga tidak menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Musola cukup untuk berjamaah dari kelas per kelas. Karena kalau digunakan untuk seluruh siswa di MTS tidak mungkin, maka ketika hari tatap muka, usahakan
selasar atau teras sekolah tetap suci, dan untuk sholat tahajud atau sholat duha, sholat jamaah duhur bisa berlatih di kelas masing-masing, kecuali ada yang udzur. Ingat, semua fasilitas yang ada di MTS ini adalah bisa dinikmati maksimal ketika tatap muka atau pembelajaran tatap muka sudah berlangsung. Dan untuk saat ini, karena memang kondisi masih pandemi, maka pembelajaran jarak jauh, pembelajaran lewat HP, itulah yang kita nikmati sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, semua fasilitas ini akan bisa mendukung dengan baik kalau kita baik pula dalam menggunakannya. Kita bijak dalam menggunakannya. Kita bebas menggunakan fasilitas yang ada, tetapi dalam koridor hal-hal yang baik, bukan disalahgunakan. Demikian fasilitas yang ada di MTS Tegalrejo secara singkat yang bisa dinikmati oleh anak-anakku semuanya. Ingat, untuk kali ini kesehatan yang paling utama. Kesehatan yang paling utama. Sehingga dengan sangat menyesal, pengenalan madrasah atau masa orientasi pengenalan madrasah hanya bisa melewati video ini. Semoga pertemuan yang singkat ini tetap membuat kita semangat dalam belajar. Belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ketika kita mau. Merdeka dalam belajar, merdeka dalam berprestasi, sehingga tidak ada kata tidak berprestasi ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan. Kami harapkan semua siswa-siswi, khususnya kelas 7 MTS Yakti Tegalrejo, dapat berprestasi semuanya, baik dalam bidang akademik, dalam bidang olahraga, dan bidang-bidang yang lain, yang mana akan membawa nama baik bagi kalian sendiri, bagi orang tua, dan bagi MTS tercinta ini. Selamat bergabung dengan MTS Tegalrejo. Selamat belajar, berprestasilah walaupun pembelajaran masih belum bisa tatap muka secara langsung. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.